Baik, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, dan pada saat ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang binomial, ya. Distribusi peluang binomial, ya. Jadi sebelum berlanjut, baiknya kita akan mengetahui definisinya. Nah, sebelum kita ke distribusi peluangnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu binomial eksperimen, ya, kejadian binom, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ada ciri-ciri dari kejadian binom, ya. Yang pertama bahwa akan disebut sebagai binomial eksperimen atau kejadian binomial. Yang pertama adalah kejadiannya, peristiwanya, eksperimennya itu terdiri dari n kali, ya. N kali, ya. Jadi ini ada semacam percobaan n kali. Kemudian yang kedua, masing-masing percobaan gitu ya, hasilnya cuma ada 2 kategori, sukses dan juga gagal, ya. Ini dinotasikan dengan S dan juga F, ya. Kemudian ciri yang ketiga, ya, kemudian peluang kesuksesan untuk satu percobaan itu dan ke percobaan yang lainnya itu sama, yaitu nilainya peluang berhasilnya itu dinotasikan dengan P, gitu ya. Tentunya kalau peluang keberhasilannya P atau suksesnya P, tentunya peluang gagalnya itu adalah 1 dikurang P, notasinya adalah Q. Ya, kemudian yang keempat, masing-masing dari percobaan itu bersifat independen, gitu ya. Artinya kalau percobaan satu sukses, percobaan kedua ya bisa sukses, bisa tidak, gitu ya. Percobaan ketiga tidak bergantung kepada percobaan pertama maupun percobaan yang kedua. Itu independen, bebas, ya, bebas merdeka lah, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kelima disebutkan bahwa random variable yang menjadi acuan kita, yang menjadi daya tariknya adalah Y. Apa itu Y? Y itu adalah banyaknya kesuksesan. Nah, gitu ya. Banyaknya kesuksesan yang diobservasi selama N kali percobaan. Jadi Y-nya itu kalau di dalam peluang distribusi binomial, ya, adalah banyaknya kesuksesan di dalam N kali percobaan. Nah, itu. Jadi kalau kita lanjut ke definisi berikutnya, ke fungsi peluangnya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa banyaknya kesuksesan. Nah, berarti kalau adalah fungsi peluang, ada peluang banyaknya kesuksesan sebanyak Y kali, gitu ya. Banyaknya kesuksesan sebanyak Y kali. Tentunya kalau N kali percobaan, ya, kemungkinannya apa saja? Ya, bisa jadi tidak ada yang sama sekali sukses, ya. Bisa jadi 1, 2, paling banyak N kali, gitu ya. Nah, misalkan kita 3 kali lah, misalkan 3 kali melempar bola ke ring basket, misalkan, ya, 3 kali, gitu ya. Pelemparan pertama, kedua, dan ketiga, misalkan, ya, contoh saja. Artinya bisa jadi 3 lemparan itu ada yang tidak masuk sama sekali, bisa 1, bisa 2, atau bisa ketiganya yang kita masuk. Nah, itu kurang lebih kita analogikan untuk mempermudah memahami terkait kejadian binom. Nah, ini berarti kalau misalkan N kali, ya, berapa kali sih banyaknya kalau ada N kejadian, kemudian berapa banyaknya dia itu suksesnya Y kali. Nah, maka nanti itu kalau di dalam kombinatorik, ya, itu banyaknya adalah kombinasi N, Y, gitu ya. Nah, ini nanti kan N faktorial, kalau di ini, kemudian ini N min Y faktorial dikali Y faktorial ini, ya, kombinasi NY. Tentunya peluang suksesnya berapa kali, ya, P pangkat Y, gitu ya. Gagalnya berapa kali, ya, Q pangkat N dikurang Y, gitu ya. Nah, ini definisi mengenai distribusi peluang binomial. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kalau di dalam belajar statistika matematis, ya, tentunya kita akan tertarik sih, ya. Tertarik apa yang tertarik?
kita akan tertarik sebenarnya nilai harapannya berapa sih, nilai harapannya, ya, nilai harapannya gitu ya. Kemudian berapa sih variannya? Nah, varian dari mana? Varian dari perubahan acak Y tadi ya, banyaknya kesuksesan. Nah, ini bagaimana membuktikannya? Ini ada sama dengan N dikali P gitu ya, N kali P. Oh, tapi kita balik dulu ke sini. Nah, ini ada parameter ya. Kalau di dalam distribusi binomial ada parameter. Apa parameternya? Ada N di sini ya. Di sini parameternya tentunya yang kita tahu N kali ya. Di sini N kali. Nah, ini N kali ya. Kemudian ada P. Nah, N kali dan juga ada P, peluang ya. Peluang keberhasilan. Nah, jadi kalau di dalam binomial ada dua parameter N dan P. Kalau Q kan mudah, tinggal 1 dikurang P ya. Kalau P-nya ketahuan, maka Q juga ketahuan ya. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa nilai harapannya itu adalah N dikali P? Bagaimana? Ya, kita sesuai dengan definisi saja. Definisi dari nilai harapan. Apa definisi kalau peluang diskrit? Expected value EY tulisannya ya. Y dikali peluangnya ya. Seperti itu saja. Dari mana? 0 sampai N. Mengapa 0 sampai N ya? Tadi, karena definisinya adalah Y-nya 0 sampai N. Gitu ya. Nah, kemudian di sini tinggal diganti nih PY-nya. Apa PY-nya tadi peluang? Ya, N faktorial. Nah, seperti ini. Ikutin ya. Nah, ini kemudian, ini kan 0 sampai N nih ya. 0 sampai N. Kalau Y-nya 0 bagaimana? Nah, kita substitusikan nih. Kita masukin lah 0 kali berapapun hasilnya 0. Maka nanti nilai Y sama dengan 0 itu nilainya 0 ya. Jadi sama saja nanti kita ganti sama dengan 1 di sini ya. Y-nya tetap, ini kombinasi diubah bentuknya menjadi seperti ini. Definisi ini tetap ya. Saya pikir tetap. Nah, ini bisa kenapa nih? Karena ini ada Y, di sini ada Y faktorial gitu ya. Y dibagi Y faktorial. Bagaimana sih? Y sama saja Y dikurang 1 faktorial dikali Y gitu kan. Nah, sisanya apa? Y min 1 faktorial. Nah, ini dengan ini hasilnya tinggal ini saja nih. Y min 1 faktorial. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan indeksnya sigmanya terhadap Y ya. Jadi sebenarnya yang tidak ada Y-nya itu bisa keluar sebenarnya, yang tidak ada Y-nya. Nah, dari ini sebenarnya kita ada pola-pola yang sedikit ya, mirip. Kalau di sini N faktorial, ini Y min 1 mungkin kayak kita buat sini N min 1 faktorial dikali N, kan sama saja. N-nya bisa keluar. Mengapa keluar dari sigma? Karena bukan Y ya, N. Jadi N-nya bisa keluar. Jadi bisa deh. Jadi sini N min 1 faktorial dikali N ya N faktorial. Nah, jadi itu saja. Kemudian di sini P pangkat Y ya. Tentunya kan P pangkat itu kan adalah P pangkat Y min 1 dikali P. Nah, gitu. Nah, P-nya keluar. P, sisanya adalah seperti ini. Nah, ini modifikasinya. Dan ini kalau mudahnya, kalau kita misalkan Y dikurang 1 sama dengan Z, ya jadi seperti ini nanti. Kalau ini diganti menjadi Z, nah ini. Ini kan sama saja menjadi seperti ini polanya. Dan ini sendiri adalah fungsi peluang binom. Nah, tapi base-nya sebanyak berapa? N-1 pengulangan. Ya, N-1 pengulangan. Ya, tentunya apa? Sifat dari fungsi peluang, kalau semua dijumlahkan pasti nilainya sama dengan 1. Maka ini nilainya sama dengan 1 nanti nih. Ini nilainya sama dengan 1. 1 dikali P kali N apa? Nah, maka nilai harapannya adalah N dikali P. Itu penjelasan mengenai nilai harapan dari nilai harapan dari perubahan acak binomial.